Oke, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Mungkin kali ini kita coba mulai sesi ajar mengajar aja. Yang pertama itu bisa dimulai dari Salza dulu. Baik, mungkin bisa lebih dibesarin lagi yuk. Lagi. Oke, cukup. Oke, baik. Untuk isu yang pertama, di sini yaitu kita akan membahas tentang katalis hidrogen, katalis homogen pada produksi hidrogen, di mana hidrogen sendiri merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan memiliki sifat non-logam seperti eh, pada umumnya, yaitu serta merupakan gas diatomik yang mudah terbakar. Nah, untuk cakupan dari pemanfaatan gas hidrogen sendiri sangatlah luas, di antaranya yaitu sebagai bahan baku amoniak, plastik, polyester, dan nilon yang dapat digunakan untuk proses desulfurisasi minyak bakar, kemudian dapat digunakan sebagai bensin, dan untuk industri makanan yang dapat digunakan dalam proses hidrogenasi amins dan fatty acid. Nah, dari sisi produksi sendiri, hidrogen merupakan energi sekunder yang dapat diproduksi dengan menggunakan berbagai sumber energi primer, yang dimana energi primer itu mencakup bahan bakar fosil dan energi nuklir. Nah, untuk sampai saat ini itu produksinya itu masih mengandalkan pada penggunaan bahan bakar yang berupa fosil itu tadi. Nah, baik maupun hidrogen yang sebagai bahan bakunya, meskipun air itu juga telah digunakan sebagai bahan baku dari produksi hidrogen sendiri. Nah, semakin berat dari fase yang digunakan, maka semakin sulit juga proses yang dibutuhkan nantinya, sehingga juga akan berdampak kepada biaya dari produksi itu sendiri. Nah, berikut merupakan sumber raw material yang dapat kita gunakan sebagai produksi hidrogen. Yang pertama yaitu ada gas alam atau metan, itu dapat digunakan sebagai bahan bakunya melalui proses reforming steam atau oksidasi parsial. Jadi kayak ada dua gitu, jadi terpisah reforming steam dan oksidasi parsial. Nah, untuk proses reforming steam sendiri melibatkan reaksi antara gas alam dengan uap air pada suhu tinggi dan tekanan yang tinggi untuk menghasilkan hidrogen dan karbon dioksida, serta mempunyai efisiensi termalnya itu sekitar 70%. Untuk proses industri sendiri, metan terlebih dahulu dibakar bersama oksigen hingga mencapai suhu yang sangat tinggi sebelum ditambahkan uap. Untuk rasio antara oksigen dan karbonnya sendiri sekitar 0,4 sampai 0,6. Untuk jika melebihi dari nilai teoritisnya yaitu 0,3, maka dibutuhkan proses ATR. Kemudian untuk rasio bahan masuknya perbandingan antara air dan karbonnya yaitu sekitar 1 sampai 3,5, dan rasio ini tuh dapat bervariasi dalam proporsi besar untuk menyesuaikan rasio molar dari H2 hidrogennya dengan COX-nya dalam gas yang mau keluar nantinya. Nah, untuk secara umum tahapan dari proses methane steam reforming atau disebut dengan MSR itu meliputi reaksi reforming, CO6 reaction, kemudian ada juga pemurnian hasil. Nah, selain itu untuk bahan baku yang liquid hidrokarbon itu dapat mencakup seperti bensin, nafta, diesel, ataupun jet fuel. Pada hidrogen sendiri, jenis ini itu terdiri dari rantai karbon yang panjang dan mengandung olefin, aromatik, zat aditif, serta sulfur, sehingga pada prosesnya itu membutuhkan proses pemurnian yang lebih cukup kompleks daripada proses-proses lainnya. Sedangkan untuk proses oksidasi parsial yang juga menggunakan gas alam, itu lebih ekonomis dan lebih bersifat eksotermis, di mana energinya itu sebesar 249 kJ per mol dibandingkan dengan metan steam reforming sebelum proses sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Untuk bahan bakunya itu ada gas alam dan fuel oil untuk membuat proses ini. Namun kekurangan dari proses ini itu juga terkendala dari semakin menipisnya gas alam itu tadi, dari tahun 2000 sekitar 9,61 miliar barel menjadi 8 miliar barel pada tahun 2009 menurut Menteri ESDM. Selanjutnya, raw material yang kedua yaitu adalah hidrokarbon, di mana hidrokarbon sendiri sering disebut sebagai nafta, sering digunakan sebagai bahan baku juga, sebagai reforming plant. Kemudian reaksinya juga seperti yang tertera pada layar. Nah, untuk masalah yang dihadapi dengan penggunaan nafta sebagai pengganti metana adalah pembentukan adanya cairan berantara. Nah, secara khusus beberapa aromatik dapat dibentuk dengan dehidrosiklisasi C6C9 alkana
Selain itu juga terdapat kecenderungan yang lebih tinggi untuk membentuk endapan kokas pada katalis nikel yang membutuhkan adaptasi komposisinya untuk menyebabkan pembentukan rantai karbon itu sendiri. Nah, kalium dan aditif magnesium itu biasanya ditambahkan dalam jumlah yang lebih tinggi daripada katalis pembentuk metana sendiri, serta serium atau dapat berupa kobalt. Untuk bahan selanjutnya yaitu ada batu bara. Nah, batu bara ini digunakan pada proses gasifikasi batu bara, di mana nanti karbon dalam batu bara akan terkonversi menjadi gas dengan menggunakan media gasifikasi. Nah, zat yang dipakai sebagai media adalah karbon dioksida dan steam. Gas yang digunakan juga bermacam-macam, yaitu ada karbon monoksida, hidrogen yang sebagai produk utama, kemudian ada karbon dioksida, hidrogen sulfida, metana, dan steam. Selanjutnya ada raw material yang berasal dari air, di mana proses yang dapat digunakan adalah elektrolisis. Nah, pembuatan hidrogen dengan proses ini yaitu dapat digunakan dengan bantuan energi listrik dan larutan elektrolit NaOH sebesar 15% yang dapat menghasilkan oksigen sebagai produk samping. Nah, proses ini tuh termasuk dari proses clean process dan hidrogen yang dihasilkan itu juga cukup murni. Kadar yang digunakan dalam besi adalah Katoda yang digunakan adalah besi, sedangkan anoda yang digunakan adalah nikel berlapis besi. Nah, teknologi elektrolisis air itu juga terus dikembangkan pada belakangan ini, karena merupakan termasuk sustainable energi juga. Namun proses ini itu membutuhkan energi listrik yang cukup besar, sekitar 2-2,5 volt, maka juga menjadi pertimbangan untuk diproduksi secara massal gitu ya, karena uh, kurang ekonomis dengan produksi membutuhkan listrik sebesar itu. Nah, saat ini itu juga ada dikembangkan elektrolisis untuk dioperasikan pada suhu tinggi, yaitu sekitar 700-900 derajat Celcius, untuk menghentikan beberapa inputan listrik dengan energi termal. Nah, energi panas ini dianggap lebih efisien dan lebih murah, namun pada tahap awal pengembangan menggunakan energi ini tuh sedikit-sedikit tinggi, yaitu dengan biayanya itu sebesar $1.300 per kilowatt. Nah, untuk instalasi yang disarankan yaitu berdekatan dengan PLTN, karena PLTN yang menyediakan energi panas. Kemudian selanjutnya ada biomasa. Nah, hidrogen juga dapat dibuat dari bahan biomasa melalui fermentasi, yaitu biomasanya bisa berupa sekam padi, tongkol jagung, cangkang, sawit, dan kayu karet. Kemudian biasanya juga dibantu dengan mikroorganisme, di antaranya yaitu genus Enterobacter, Clostridium, Thermotoga, dan beberapa bakteri lainnya. Nah, kekurangan dari proses ini yaitu memerlukan bahan baku dengan skala yang besar, yaitu seperti dapat limbah tanaman. Kemudian yield hidrogen yang dihasilkan juga tidak banyak, yaitu sekitar 10-20%. Dan harga mikroorganisme yang mahal juga membuat proses ini tuh tidak cocok digunakan pada skala besar. Kemudian juga selanjutnya ada perbandingan dari proses produksi hidrogen yang telah dilakukan oleh Alima dan Dewinta pada 2008, di mana dapat terlihat bahwa yang paling memiliki nilai jual dan nilai produksi yang paling tinggi yaitu dipakai menggunakan steam reforming. Jadi berdasarkan tabel 1 dapat ditinjau dari perkiraan biaya produksi sendiri untuk masing-masing proses dengan raw material yang berbeda, terlihat bahwa steam reforming dan bahan baku gas alam merupakan metode produksi hidrogen yang paling murah. Nah, teknologi ini merupakan teknologi yang cocok untuk menghasilkan syngas atau gas sintesis untuk yang mengandung campuran karbon monoksida, hidrogen sebagai produk utama, dan produk-produk samping lainnya. Kemudian konversinya juga yang paling tinggi daripada produksi dengan raw material lainnya. Kemudian terobosan yang terbaru dari beberapa industri juga menggunakan energi nuklir pada produksi hidrogen yang memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama energinya yang tersedia akan berlimpah, kemudian PLTN merupakan teknologi yang ramah lingkungan sehingga tidak ada polusi ke lingkungan, dan yang ketiga adalah teknologi PLTN telah dikembangkan sampai suhu yang sangat tinggi, yaitu desain reaktornya itu lebih maju daripada lainnya, seperti itu. Selanjutnya mungkin dapat langsung beralih ke isu kedua, yaitu di mana katalis homogen pada pembuatan hidrogen adalah katalitik, di mana substrat untuk reaksi dan komponen katalis berada dalam satu fase yang sama, yaitu umumnya fasenya berupa fase cair.
Nah, dalam reaksi pembuatan hidrogen sendiri, katalis homogen dapat membantu meningkatkan kecepatan reaksi dan meningkatkan konversi bahan baku. Sebagian besar kemajuan dalam katalis homogen industri sendiri didasarkan pada pengembangan katalis organometalik. Jadi rata-rata itu katalis homogen yang digunakan adalah metal kompleks, terlarut atau dari garam logam sebagai katalis yang dikenal untuk sintesis dari produk kimia dan gugus fungsi berbeda dengan aktivitas dan reaktivitas tinggi pada suatu kondisi reaksi. Nah, logam transisi sendiri di sini juga berpeluang dalam industri katalis karena memiliki kekuatan ikatan logam transisi yang menunjukkan bahwa mereka dapat memiliki sejumlah bilangan koordinasi, efek ligan, dan memiliki variasi kondisi oksidasi. Senyawa atau ion logam transisi pada katalis homogen dapat berupa platina, palladium, nikel, dan kobalt. Contoh dari reaksi pembuatan hidrogen itu dapat menggunakan katalis untuk reaksi dehidrasi etanol menggunakan asam sulfat sebagai katalisnya. Reaksi dehidrasi etanol ini merupakan metode pembuatan hidrogen yang berpotensi untuk menghasilkan hidrogen secara lebih bersih dan berkelanjutan. Untuk etanol adalah yang jadi bahan bakunya itu karena dipilih karena memiliki keuntungan yaitu memiliki harga yang murah, mudah diperoleh, dan dapat dihasilkan dari sumber biomasa seperti tanaman jagung dan tebu. Nah, untuk pada reaksinya sendiri, etanol akan direaksikan dengan asam sulfat pada suhu yang tinggi untuk menghasilkan etilena dan air. Meskipun katalis homogen ini dapat meningkatkan kecepatan reaksi, penggunaannya dalam industri kurang disukai karena sulit untuk dipisahkan dari produk akhir dan memerlukan banyak energi untuk melakukan pemisahannya. Selain itu, penggunaan katalis homogen dapat menghasilkan limbah cair yang sulit untuk diolah dan dapat juga mencemari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian yang saat ini dikembangkan yaitu menggunakan katalis heterogen yang lebih efisien dan mudah didapatkan. Untuk contoh dari katalis heterogen sendiri yang paling umum yaitu dalam pembuatan hidrogen adalah nikel, kobalt, dan palatina untuk yang didukung dengan bahan padat seperti karbon aktif, aluminium, ataupun zeolite. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan ke isu selanjutnya. Baik, lanjut ke isu 3. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis katalis homogen untuk produksi hidrogen, di mana katalis itu terdiri dari logam transisi, bisa kobalt, Ni, dan lain-lain, atau logam mulia seperti PT, RH, atau Pd, yang mana masing-masing dari komponen ini akan berperan dalam kinerja katalitik ya, pada aktivitas hasil hidrogen dan juga stabilitas. Nah, yang pertama ada katalis berbasis logam mulia, di mana sebagian besar logam mulia golongan 8 sampai 10 itu seperti Ru, RH, PJ, IR, dan juga PT itu dapat digunakan untuk memproduksi hidrogen dengan uap atau dry reforming hidrokarbon. Terdapat penelitian terdahulu menyebutkan bahwa Ru dan RH itu merupakan katalis yang paling aktif di antara logam mulia lain dalam pembentukan uap metana dan metana, jalan dengan aktivitas metana yang lebih tinggi. Ru dan RH juga memiliki keunggulan dibandingkan logam mulia lain dengan urutan Ru, RH lebih besar daripada IR, dan juga lebih besar daripada PT dan juga PD. Rendahnya aktivitas PD dan PT untuk sistem reforming metana dikarenakan ketidakmampuan unsur tersebut untuk menyerap dan memisahkan air. Penelitian terdahulu juga mengenai reformasi uap katalitik bioetanol melalui katalis logam menyebutkan bahwa RH merupakan logam mulia yang paling baik untuk reaksi ini. Hal tersebut karena RH sangat aktif untuk memutus ikatan C, C, dan CH yang diperlukan untuk produksi hidrogen. Selain itu, RH juga merupakan logam paling baik dalam penonaktifan pembentukan karbon karena aktivitasnya yang tinggi dan juga untuk reaksi hidrogenasi. Lalu yang selanjutnya ada katalis berbasis logam transisi. Karena biaya yang lebih rendah dan juga ketersediaan yang lebih baik, logam transisi seperti nikel dan juga kobalt itu lebih disukai dalam pemanfaatannya sebagai katalis dibandingkan dengan logam mulia, meskipun logam ini kurang aktif daripada logam mulia. Selain itu, keunggulan yang lain adalah logam transisi ini dapat digunakan dalam jumlah yang besar. Nikel merupakan fase aktif logam yang paling banyak digunakan untuk katalis yang diterapkan pada steam reforming metana karena kinerja katalitiknya yang tinggi. Sementara itu, kobalt merupakan fase aktif yang menarik terutama untuk reaksi yang dilakukan pada suhu rendah di bawah 600 derajat Celcius dan untuk reaksi steam reforming karena dapat meningkatkan pergeseran air gas. Nah, kelemahan utama dari penggunaan kobalt dan juga nikel adalah kemampuan penonaktifannya karena pembentukan kopas dan sintering logam yang dapat merusak pengembangan jenis katalis ini. Oleh karena itu, untuk fase aktif ini, pemilihan penyangga sangat penting untuk meningkatkan stabilitasnya.
Hubungan mereka dengan komponen logam lainnya merupakan cara lain untuk meningkatkan kerja mereka, terutama dalam hal stabilitas. Nah, lalu yang terakhir ada katalis di metal. Untuk mengatasi permasalahan biaya yang tinggi dan juga ketersediaan logam muda yang rendah, serta masalah stabilitas rendah dari aktivitas kobalt dan nikel, adalah dengan memanfaatkan katalis di metal, di mana katalis di metal itu merupakan material logam yang dimodifikasi sifat katalisnya dengan penambahan satu atau lebih logam lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja baik aktivitas, aktivitas, dan juga stabilitas dari katalis. Banyak contoh aplikasi bimetal pada berbagai support untuk reaksi steam dan juga dry reforming yang telah dilaporkan dalam beberapa literatur seperti PT, NI, dan juga RH dan juga NI. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pemilihan support. Mungkin nanti untuk pemilihan support akan dibahas pada itu selanjutnya. Next ke bawah. Pemilihan jenis katalis. Oke, teknologi utama untuk mengubah gas alam menjadi hidrogen adalah dengan reaksi katalitik seperti steam, dry oksidasi parsial, combined steam carbon dioxide, atau autothermal reforming. Selain itu juga, hidrogen juga dapat dihasilkan melalui proses elektrolisis. Steam reforming merupakan proses yang cukup konvensional dalam memproduksi gas sintesa, di mana teknologi steam reforming ini membutuhkan katalis dalam proses reaksinya. Katalis yang umum digunakan ialah katalis berbasis nikel karena memiliki tingkat reaktif keaktifan yang tinggi dan juga lebih ekonomis. Satu jenis katalis steam reforming utama adalah berbasis logam mulia. Tidak seperti katalis nikel komersial yang memiliki masalah vokal serius yang disebabkan oleh pembentukan difusi dan pembuahan karbon dalam logam Ni. Logam mulia menghasilkan lebih sedikit volkas karena kesulitan melakukan karbon di dalamnya. Namun, semua katalis logam mulia ini menunjukkan aktivitas katalitik yang tinggi dan pembentukan gas yang lebih sedikit. Biaya tinggi yang menjadi penghambat dalam pengaplikasian mereka. Nah, sementara itu logam mulia golongan 8 juga aktif untuk reaksi steam reforming. Salah satunya adalah besi dan juga kobalt. Namun dalam hal ini besi akan mudah teroksidasi dengan cepat dalam kondisi reaksi dengan kobalt tidak bisa menahan tekanan parsial uap. Oleh karena itu, katalis berbasis nikel adalah katalis yang paling banyak dipelajari dan katalis yang umum digunakan dalam reaksi steam reforming karena biayanya yang lebih rendah. Penelitian terdahulu melaporkan bahwa katalis NiMgO-Al2O3 dan juga NiCaO-Al2O3 memiliki nilai yang lebih tinggi dalam konversi untuk metana, karbon dioksida, dan yield hidrogen dibandingkan dengan katalis NiAl lain dalam temperatur antara 550 hingga 750 derajat Celcius. Sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan dengan info lainnya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke isu selanjutnya. Itu ada di macam-macam produksi hidrogen sama pemilihan produksi. Nah, di sini gas hidrogen sendiri itu untuk saat ini ada beberapa macam proses produksinya. Yang pertama itu ada elektrolisis, terus ada steam reforming sama termo ini ya, itu sulfur iodide. Tapi yang umum digunakan sekarang itu yang udah banyak dipakai itu baru produksi secara elektrolisis tadi sama steam reforming. Nah, sementara untuk proses termokimia sulfur iodide ini masih coba dikaji lebih lanjut lagi karena untuk sekarang itu katanya memiliki efisiensi yang cukup tinggi. Nah, mungkin aku coba jelasin masing-masing ya. Yang pertama itu reaksi proses elektrolisis. Nah, di sini sama kayak namanya, proses elektrolisis itu merupakan pemisahan molekul air dengan menggunakan listrik, yang merupakan metode paling umum digunakan dalam produksi hidrogen dan skala besar. Nah, di mana listrik itu dialirin ke suatu sel dengan dua elektroda yang mengandung larutan elektrolit berupa KOH, seperti yang ada di gambar di bawah itu. Nah, elektroda yang merupakan katoda dan anoda itu ditempatkan di dalam larutan KOH hingga nanti terjadi perpindahan elektron di dalamnya. Nah, hidrogen itu sendiri terbentuk pada katoda, sedangkan oksigennya nanti akan terbentuk pada anoda. Nah, dekomposisi air itu terjadi pada umumnya pada suhu 25 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dan tegangan 1,23 volt. Elektrolisis menggunakan listrik sendiri. Di sini efisiensi termal keseluruhan dari proses meliputi efisiensi PLTN dan efisiensi elektrolisis itu sendiri. Efisiensi proses elektrolisis pada umumnya itu sekitar 80%. Tapi jika dibandingkan dengan efisiensi PLTN, itu hanya sekitar 34%. Jadi kisaran efisiensi termal yang memungkinkan untuk elektrolisis ini, proses elektrolisis, itu
ada di range 25 sampai 45%. Nah, untuk saat ini sendiri itu dikembangkan elektrolisis yang dapat beroperasi pada suhu tinggi, yaitu dalam suhu 700 sampai 900 derajat Celcius. Nah, tujuannya itu untuk menggantikan beberapa input listrik menjadi energi thermal, di mana energi panas yang dihasilkan dari thermal ini lebih murah daripada dari energi listrik. Dan nantinya akan menghasilkan biaya produksi H2 yang lebih murah daripada elektrolisis konvensional yang digunakan pada saat ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada proses steam reforming, di mana proses dekomposisi thermal secara umum yang digunakan dalam produksi hidrogen juga. Dalam prosesnya itu direaksikan gas alam berupa metana dan steam pada suhu yang tinggi, serta mempunyai efisiensi thermal sekitar 70%. Gas alam yang merupakan bahan bakar fosil berbentuk gas, terutama itu terdiri dari metana, yang merupakan molekul hidrokarbon rantai pendek. Terus gas alam itu juga mengandung molekul hidrokarbon yang lebih berat, seperti etana, propana, sama butana. Nah, untuk komposisinya itu ada di tabel di bawah ini, di mana CH4 itu komposisinya 80-95%, terus C2H6 itu sekitar 5-15%, sama yang di bawah 5% itu ada C3H8 sama C4H10. Nah, di sini ada kesulit proses steam reformingnya itu sendiri. Nah, untuk prosesnya itu sendiri terjadi dalam dua reaksi. Reaksi pertama itu adalah reforming, yang merupakan reaksi endothermal yang menggunakan katalisator pada suhu tinggi. Reaksi reforming dilakukan dalam suatu reformer yang diisi dengan katalis nikel yang sudah dibahas sebelumnya, juga pada tekanan 30 atm. Nah, reaksi kedua yang terjadi yaitu reaksi eksotermal atau shift reaction. Nah, selanjutnya itu digunakan proses pemisahan untuk memisahkan karbon dioksida dan memurnikan hidrogen itu. Kemudian gas hasil steam reforming dapat ditingkatkan lagi. Gas CO dihilangkan dengan scrubber alkali dan itu juga dapat menggunakan larutan amin, dan akhirnya nanti gas yang dihasilkan itu sampai pada suhu rendah dan dimurnikan. Kemudian ada proses yang terakhir, yaitu proses siklus sulfur iodide. Nah, ini merupakan proses produksi hidrogen secara termokimia, yaitu dengan memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen melalui reaksi kimia pada suhu tinggi. Prosesnya ini sendiri mempunyai kelebihan, yaitu memproduksi hidrogen secara efisien dan tidak mengemisikan CO2. Kan tadi kalau steam reforming itu nanti hasilnya ada CO2-nya. Nah, secara teoritis, reaktan yang perlu ditambahkan dalam proses termokimia siklus sulfur iodide cuman air aja. Nah, diagram alur prosesnya itu bisa dilihat di gambar di bawah ini. Kemudian untuk reaksi pertama yang terjadi itu merupakan dekomposisi dari asam sulfat yang nantinya akan menghasilkan H2O, SO2, dan gas oksigen. Nah, gas SO2 yang dihasilkan itu didaur ulang untuk digunakan di reaksi keduanya. Nah, reaksi keduanya itu adalah reaksi antara iodine SO2 dan H2O yang merupakan reaksi eksotermal dengan iodin cair yang berlebih. Pada reaksi ini dihasilkan dua fase produk, yaitu fase yang lebih berat adalah fase HI, dan yang lebih ringan itu merupakan fase H2S4, yang kemudian dapat dipisahkan dengan gaya gravitasi. Reaksi ketiga yang terjadi itu reaksi dekomposisi HI menggunakan distilasi. Nah, kemudian sini kita membandingkan antara tiga proses produksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan tiga macam proses produksi itu, masing-masingnya memiliki kelebihan serta kekurangan. Namun di sini proses produksi hidrogen itu coba dibandingkan dengan memanfaatkan panas dari PLTN, yang merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan, contohnya kayak listrik, yang juga tujuannya untuk mengurangi emisi gas-gas yang membahayakan lingkungan. Nah, jika ditinjau dari perkiraan biaya produksi hidrogen untuk masing-masing prosesnya, lihat bahwa di sini steam reforming itu merupakan metode produksi yang paling murah. Termokimia SI itu menyusul di kedua, terus yang paling terakhir itu, yang paling mahal itu merupakan elektrolisis. Nah, sedangkan jika ditinjau dari aspek resikonya, elektrolisis yang menggunakan listrik itu mempunyai resiko yang paling rendah dalam implementasi maupun keselamatannya.
terus steam reforming, dan termokimia siklus SI masing-masing mempunyai resiko teknis yang melekat karena lokasi instalasi produksi hidrogen itu dekat dengan instalasi PLTN-nya. Kemudian proses produksi, dalam proses steam reforming itu diperlukan bahan bakar fosil, yaitu gas alam. Nah, nanti kan dari gas alam itu akan menghasilkan gas CO2 yang meningkatkan efek rumah kaca. Namun di sini gas CO2 yang dihasilkan itu coba untuk dihilangkan dengan scrubber alkali atau menggunakan larutan amin. Nah, keuntungan utama dari proses satunya yaitu termokimia siklus SI adalah tidak mengisikan gas-gas berbahaya, sehingga merupakan proses yang ramah lingkungan. Serta reaktan dalam siklus SI dapat didaur ulang secara efisien. Proses yang mempunyai efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan elektrolisis tanpa menggunakan bahan bakar fosil seperti yang digunakan dalam steam reforming. Namun proses ini masih dalam tahap penelitian yang dasar, masih awal lah gitu bisa dibilang. Meskipun prosesnya merupakan metode produksi hidrogen yang menarik di masa depan karena tadi efisiensinya yang tinggi, tapi di sini memiliki kelemahan karena menggunakan bahan kimia yang bersifat korosif seperti larutan asam sulfat dan juga asam hidroiodida dalam suhu yang tinggi. Karena itu perlu dilakukan seleksi material dan ketahanan korosi yang cukup tinggi dari alat-alatnya. Nah, beberapa material yang dianjurkan dalam penggunaan proses di siklus SI tadi itu ada paduan dari tantalum, paduan dari niobium, logam mulia, serta logam dengan kandungan silikonnya yang tinggi. Nah, steam reforming dari metana untuk saat ini merupakan proses dekomposisi termal yang menjanjikan dengan efisiensi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan elektrolisis dan juga siklus SI. Pada proses steam reforming, penggunaan panas dari PLTN akan mengurangi tingkat polusi jika dibandingkan dengan penggunaan reformer yang menggunakan bahan bakar fosil. Jadi di sini implementasi produksinya itu menggunakan PLTN agar dampak ke lingkungan dari masing-masing prosesnya itu dapat diminimalkan. Mungkin cukup dari bagian aku, bisa dilanjutkan ke isu selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah mekanisme reaksi dari proses yang dipilih, yaitu steam reforming. Jadi, bagaimana sih status steam reforming pada manufaktur hidrogen di era sekarang? Ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Salsa dan Rashid, jadi sepertinya tidak usah dibahas lagi. Kemudian langsung lompat ke yang bagian 2, yaitu reaksi utama steam reforming dengan raw material gas alam. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi pada proses steam reforming? Jadi pada proses steam reforming, reaksi utama yang terjadi itu ya sesuai dengan namanya, di mana steam itu akan bereaksi dengan gas alam, yaitu CH4 atau metana, untuk menghasilkan gas sintesis, yang seperti yang sudah disebutkan oleh Salza. Nah, reaksi ini bersifat sangat endotermik. Nah, artinya kalau sangat endotermik, maka reaksi harus berlangsung pada suhu yang sangat tinggi, yaitu 1100 Kelvin. Nah, kenapa sih suhunya bisa setinggi itu? Karena metana ini merupakan senyawa kimia yang relatif stabil. Kemudian selain itu, selain dilakukan pada suhu yang tinggi, untuk mendapatkan konversi yang maksimum, maka rasio steam dan metana harus tinggi dan juga dilakukan pada pada tekanan yang rendah. Oke, selain menghasilkan syngas tadi, gas lain yang juga dihasilkan itu berupa karbon dioksida pada tahap steam reforming ini. Oke, selanjutnya lanjut ke flowchart. Jadi di sini ada gambaran secara garis besar bagaimana sih proses steam reforming itu. Oke, jadi sebenarnya ada 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap steam reforming itu sendiri. Yang kedua adalah water gas shift reaction. Jadi yang steam reforming tadi udah dijelaskan, mungkin bisa langsung lanjut ke water gas shift reaction. Oke, sebenarnya water gas shift reaction ini juga sama kayak steam reforming, yaitu terjadi pembentukan hidrogen, tetapi dia prosesnya itu tidak seperti steam reforming yang endotermic. Di sini prosesnya exothermic.
seperti yang disebutkan Rashid kalau nggak salah. Jadi suhunya dilakukan pada suhu yang lebih rendah, yaitu 200 sampai 300 derajat Celcius. Nah, jadi hidrogen yang terbentuk di sini, dia itu berasal dari karbon monoksida yang bereaksi dengan air. Jadi bukan metana yang bereaksi dengan air seperti di steam reforming. Itu sih perbedaannya. Oke, kemudian atas lagi dikit. Oke, jadi reaksi apa aja sih yang terjadi pada proses ini? Jadi secara garis besar itu ada reaksi overall-nya, yaitu ada fuel bereaksi dengan H2O. Jadi H2O ini maksudnya steam dalam bentuk gas. Dan fuel-nya itu ya CH4 tadi, kemudian menghasilkan CO2 plus hidrogen. Kemudian ada mekanisme reaksi reforming reaction, yang sudah juga tadi disinggung sebelumnya. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Oke, jadi pada proses steam reforming ini, metana tadi harus dibakar terlebih dahulu dengan oksigen agar mencapai suhu 1100 Kelvin tadi. Kemudian juga ada mekanisme shift reaction, juga sudah tadi disinggung. Kemudian ada mekanisme reaksi pembentukan metana. Jadi di sini ada proses keterbalikan. Jadi ada pembentukan metana kembali dari CO, dari syngas. Jadi dari reaksi antara karbon monoksida dan H2O. Nah, ini merupakan salah satu reaksi yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir ada mekanisme reaksi pembentukan karbon atau Baudouard reaction. Jadi di sini adalah proses dekomposisi karbon monoksida menjadi karbon. Oke. Sekarang bagaimana sih proses steam reforming secara garis besar itu jika diaplikasikan ke manufaktur industri yang lebih besar? Nah, sebenarnya prosesnya sama, yaitu ada steam reforming sama water gas shift reaction, cuma di sini saya cuma mau menjelaskan tahap yang sedikit berbeda saja. Mungkin yang tahap pertama itu ada proses pretreatment dari gas alamnya itu sendiri. Jadi, terdapat proses desulfurasi untuk menyisihkan sebagian sulfur yang dapat meracuni katalis. Oke. Kemudian gas alam yang sudah terdesulfurasi akan bereaksi dengan steam yang dihasilkan oleh unit utilitas pada tahap pre-reformer. Nah, selain itu pada tahap pre-reformer ini juga terjadi proses enriching. Jadi di mana gas selain metana dengan jumlah atom C yang lebih tinggi itu akan dipecah menjadi gas metana dan hidrogen. Sehingga ibaratnya makin banyak lah metana yang akan diubah ke hidrogen. Jadi namanya proses enriching. Oke, kemudian lanjut ke proses steam reforming seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan ke water gas shift reaction itu juga udah. Mungkin lanjut ke bawah aja lagi. Oke, dah. Nah, habis itu setelah dari proses water gas shift di shift converter, itu gas itu didinginkan hingga mendekati suhu ruangan sehingga dihasilkan air yang akan ditampung pada knockout drum. Nah, kemudian proses terakhir itu adalah proses purifikasi. Jadi proses purifikasinya ini ada dua, yaitu purifikasi dari CO2 dan CO. Jadi purifikasi CO2 itu menggunakan sistem PSA, yaitu pressure swing adsorption, menggunakan zeolit. Jadi karbon dioksida itu yang dihasilkan dari proses manufaktur hidrogen ini tidak dilepaskan ke lingkungan karena takutnya akan menambah persentase gas rumah kaca di atmosfer. Makanya dia itu diserap oleh zeolit. Nah, di mana 9 ton karbon dioksida itu dihasilkan dari 1 ton hidrogen. Jadi perbandingannya sangat besar sekali. Nah, selain CO2, tadi juga ada purifikasi CO dengan proses hidrogenasi menggunakan katalis nikel dengan support aluminium oksida untuk memproduksi metana yang akan dikembalikan ke reaktor pertama, yaitu steam reforming reaktor. Jadi ibaratnya proses enriching lagi. Oke, selanjutnya adalah hidrogen yang sudah dihasilkan itu dikompres dan dikembalikan ke sistem desulfurasi
dan sisanya akan disalurkan ke konsumen menggunakan pipeline. Kemudian, siapa sih yang menjadi key player pada produksi hidrogen ini? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa katalis yang digunakan itu adalah katalis homogen logam nikel. Nah, sayangnya logam nikel ini, dia tuh seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, dia sangat rentan mengalami keracunan oleh sulfur dan hidrokarbon dengan atom C yang tinggi. Nah, selain itu, Ni ini juga dia mudah mengalami pengendapan atau aglomerasi membentuk koke bersama dengan deposisi karbon dari reaksi Boudouard. Sehingga maka penelitian saat ini banyak yang berusaha untuk mengembangkan kombinasi katalis dengan elemen lain untuk menghasilkan katalis dengan 100% konversi teoritis. Mungkin usaha untuk meningkatkan katalisnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Jadi saya akan melanjutkan isu ke-7 yaitu jenis-jenis support katalis yang dapat digunakan. Jadi sebenarnya support itu melalui sifat tekstur dan fisiokimianya sangat penting untuk mendispersikan nanopartikel logam dan meningkatkan stabilitasnya. Nah, support katalis pada katalis homogen umumnya hanya berfungsi sebagai stabilisator dan tidak memainkan peran penting dalam reaksi itu sendiri. Sehingga dispersi logam tidak hanya bergantung pada sifat logam tetapi juga pada penyangga katalisnya atau support katalis. Karena support dengan luas permukaan dan porositas yang tinggi mampu mendispersikan logam dengan baik. Nah, macam-macam support katalis homogen ini ada yang pertama alumina, terutama gamma Al2O3 yang merupakan support katalis yang paling umum digunakan karena memiliki area permukaan yang besar, stabilitas termal yang tinggi, dan dapat dengan mudah dibentuk karena sifat mekaniknya yang tinggi. Selain itu, alumina juga dapat berperan langsung dalam proses reformasi karena memiliki hidrofilitas yang tinggi. Hidrofilitas yang tinggi ini mendukung terjadinya disosiasi air selama proses steam reforming dan menghasilkan gugus hidroksil yang dapat dengan mudah bermigrasi pada permukaan alumina menuju fase aktif katalis logam karena mobilitasnya yang tinggi. Alumina sebagai support katalis umumnya itu digunakan untuk beberapa logam mulia seperti PT dan PD khususnya. Tapi si support katalis berupa alumina ini juga selain memiliki kelebihan, juga memiliki kelemahan berupa oksidasi fase aktif logam selama proses reformasi yang dapat menyebabkan migrasi spesies Mn+ dalam kekosongan struktur spinel support alumina untuk membentuk spesies aluminat MaL2O4. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya sisi aktif katalis ketika katalis digunakan pada reaksi bersuhu tinggi. Selain itu, kelemahan dari support alumina ini adalah terbentuknya situs asam. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dilakukan modifikasi alumina dengan menambahkan Mg membentuk AmGAl2O4 yang dapat mengurangi keasaman alumina sekaligus mengisi kekosongan struktur spinel support alumina, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya hilangnya sisi aktif katalis selama proses reaksi reformasi berlangsung. Selain Mg, spesies dasar lainnya yang dapat ditambahkan ke alumina untuk meningkatkan kinerja katalitik dalam hal yield adalah dan stabilitas hidrogen selama proses etanol steam reforming ESR untuk proses hidrogen berbahan dasar bioetanol, khususnya bioetanol ya ini adalah ZRO2. Nah, ZRO2 ini bisa ditambahkan ke alumina sebagai dopan untuk meningkatkan absorpsi dan disosiasi air. Nah, jenis yang kedua ada oksida logam alkali dan alkali tanah terutama MgO. MgO umum digunakan sebagai support untuk katalis Ni ataupun CO. MgO sebagai support memiliki kelebihan yaitu memiliki tingkat dispersi yang tinggi ketika digunakan dengan katalis Ni serta mengurangi kemungkinan terbentuknya situs asam. Kemudian yang ketiga ada seria atau CEO2 merupakan support yang menarik karena sifat redoksnya. Karena kapasitas penyimpanan oksigennya, seria dapat berpartisipasi langsung dalam reaksi dengan menyediakan oksigen gizi. Dengan demikian, selama proses steam reforming, CH4 dapat langsung terdekomposisi menjadi gas CO dan H2 menurut reaksi keseluruhan berikut. Nah, doping CO2 dengan ZRO2 akan meningkatkan interaksi katalis logam, support yang mengarah ke kinerja katalitik yang lebih tinggi terutama dalam hal stabilitas. Kemudian yang keempat ada nitrida inat yang dapat digunakan sebagai support untuk aplikasi reforming terutama pada suhu tinggi. Sebagai contoh Ni dan NiCO yang disupport oleh silikon nitrida Si3N4 yang memiliki kinerja katalitik yang tinggi dan stabilitas jangka panjang selama CO2 reforming dari metana. Kemudian yang isu ke-8 ada pemilihan support katalis homogen.
hidrogen. Berdasarkan isu sebelumnya terkait pemilihan katalis yang digunakan pada proses produksi hidrogen, telah dipilih bahwa jenis katalis yang digunakan berupa NiMgO Al2O3. Pemilihan support ini dikarenakan pemakaian katalis logam transisi berupa Ni umumnya memang digunakan support katalis berupa MgO. Penggunaan support katalis berupa MgO Al2O3 pada katalis Ni memiliki beberapa keuntungan seperti memiliki stabilitas termal yang tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas katalis selama proses produksi hidrogen berlangsung. MgO Al2O3 juga memiliki kemampuan untuk mengikat senyawa karbon dioksida dan membantu proses reduksi senyawa karbon dioksida menjadi karbon monoksida yang merupakan reaksi penting dalam proses reforming steam. Secara umum, MgO sendiri sebagai support memiliki kelebihan yaitu memiliki tingkat dispersi yang tinggi ketika digunakan dengan katalis Ni, serta mengurangi kemungkinan terbentuknya situs asam. Sekian sesi ajar mengajar dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.